Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Widya berasal dari Prodi Ilmu Administrasi Negara 2024, ingin mempresentasikan tentang implementasi moderasi beragama dan perspektif layanan publik di Ditjen Bimas Islam. Yang artinya adalah upaya untuk mengembangkan pemahaman beragama yang seimbang, tidak ekstrim, serta menghargai keberagaman. Tujuannya adalah menjaga kerukunan nasional yang mendorong sikap toleransi, saling menghormati, dan menghindari pandangan yang menimbulkan konflik antar umat beragama. Program moderasi beragama ini dilakukan secara pelatihan, pendampingan dakwah, serta pengembangan konten keagamaan yang inklusif. Dalam perspektif layanan publik, Ditjen Bimas Islam berkomitmen memberikan layanan yang adil dan inklusif bagi semua umat beragama, seperti layanan pencatatan pernikahan, bantuan untuk rumah ibadah, dan penyuluhan keagamaannya. Layanan publik yang diberikan berbasis moderasi beragama ini bertujuan agar masyarakat merasakan pelayanan negara yang mendukung kerukunan dan persatuan di tengah keberagaman. Lalu kemudian, meneguhkan peran riset sebagai fondasi kebijakan. Penting untuk disadari bahwa praktik kebijakan publik kerap ditentukan oleh kultur birokrasi. Praktik pengambilan kebijakan yang tidak efektif kemungkinan besar disebabkan oleh pola dan perilaku kerja yang bersifat rutin dan formal. Jika dipelajari bersama, dapat ditemukan bagaimana kultur tersebut tergambar pada berulang produk kegiatan yang dilaksanakan secara tahunan atau keserupaan kerangka acuan kerja, serta materi yang disampaikan pada berbagai sesi pertemuan politik. Lalu, paradigma pelayanan publik di Ditjen Bimas Islam. Untuk memahami landasan implementasi modern beragama yang layanan keagamaan yang Ditjen Bimas Islam, penting menelusuri paradigma yang melatari basis keberadaannya. Penelusuran terhadap paradigma layanan Ditjen Bimas Islam mengacu kepada dua kata kunci yang tak terpisahkan dari urusan Bimas Islam, yaitu bimbingan dan penyuluhan. Penggunaan kata bimbingan dan penyuluhan menggambarkan bagaimana negara hadir di tengah masyarakat, baik dalam memfasilitasi maupun melayani segala hal yang berkenan dengan membutuh masyarakat dalam layanan keagamaan. Upaya menjadikan paradigma bimbingan masyarakat Islam sebagai pegangan serta acuan dalam berbagai implementasi kebijakan harus menggambarkan sedikitnya 5 paradigma dasar Bimas Islam yang terjawantahkan dalam 4 paradigma program dan layanan Bimas Islam. 5 paradigma dasar Bimas Islam adalah: kaidah dasar Bimas Islam mengambil inspirasi profetik dari firman Allah SWT, sesungguhnya telah datang kepadamu seorang Rasul dari kaummu sendiri. Berat terasa olehnya, penderitaanmu sangat menginginkanmu, keimanan dan keselamatan bagimu. Amat belas kasihan lagi penyayang terhadap orang-orang ini. Quran Surat Al-Taubah ayat 128. Kedua, Ditjen Bimas Islam adalah wakil negara yang memiliki mandat melayani masyarakat di bidang bimbingan masyarakat Islam. Ketiga, Ditjen Bimas Islam mengayomi semua umat Islam yang meliputi berbagai aliran dan kelompok mazhab. Keempat, Ditjen Bimas Islam
bertanggung jawab mewujudkan kehidupan masyarakat Islam yang moderat, unggul, maslahat, rukun, dan damai. Yang kelima, Ditjen Bebas Islam berkomitmen untuk bersikap responsif terhadap dinamika kehidupan masyarakat yang dan dengan meningkatkan kapasitas sumber daya dan kualitas pelayanan secara keberlanjutan. Lalu kemudian 4 paradigma program dan layanan bimbingan masyarakat Islam meliputi hal-hal berikut. Yang pertama, dalam mengelola persoalan masyarakat yang majemuk, diperlukan pendekatan yang hati-hati dengan selalu menggunakan perspektif wakil negara dan landasan konstitusional. Yang kedua, bimbingan masyarakat perlu menggunakan strategi partisipasif atau pelibatan masyarakat sebagai subjek dengan metode yang sesuai dan tepat. Bimbingan masyarakat bertuju memampukan dan memperdayakan umat untuk mewujudkan khairu ummah. Keempat, program bimbingan masyarakat Islam didasarkan atas kebutuhan masyarakat. Implementasi moderasi beragama dalam perspektif Ditjen Bimbingan Masyarakat (Bimas) Islam Kementerian Agama menekankan pentingnya pendekatan yang harmonis, damai, dan inklusif dalam kehidupan beragama. Kebijakan ini bertujuan menjaga persatuan bangsa serta mempromosikan toleransi dan pemahaman lintas agama. Pendekatan ini juga relevan dalam konteks layanan publik yang disediakan oleh Ditjen Bimas Islam, di mana layanan publik berperan penting dalam memastikan setiap warga negara mendapat akses adil terhadap hak-hak keagamaan mereka. Yang pertama adalah implementasi moderasi beragama di Ditjen Bimas Islam. Ditjen Bimas Islam menerapkan moderasi beragama sebagai upaya mencegah radikalisme dan konflik. Implementasi moderasi ini dilakukan melalui pendekatan yang sistematis, meliputi sosialisasi dan edukasi. Bimas Islam mengadakan program sosialisasi yang memperkenalkan konsep moderasi beragama seperti seminar, pelatihan, dan diskusi. Tujuannya adalah agar masyarakat memahami pentingnya sikap toleransi dan tidak bersikap ekstrem. Pendampingan untuk menceramah dan dai. Ditjen Bimas Islam memberi pendampingan kepada para penceramah agar dakwah yang disampaikan bersifat moderat dan inklusif. Program ini memastikan bahwa dakwah tidak mengandung unsur radikalisme atau provokasi yang dapat mengganggu harmoni antar umat. Pengembangan materi dakwah moderat Bimas Islam menyebarkan konten dakwah yang menekankan nilai-nilai toleransi, persatuan, dan kebangsaan melalui media sosial, ceramah, dan publikasi keagamaan. Dengan adanya dakwah yang moderat, masyarakat diharapkan mengembangkan sikap inklusif dalam kehidupan beragama. Yang kedua, ada perspektif layanan publik dalam implementasi moderasi agama. Moderasi beragama dalam perspektif layanan publik di Ditjen Bimas Islam mencerminkan pelayanan yang merata bagi seluruh rakyat masyarakat tanpa memandang latar belakang agama. Berikut adalah beberapa aspek penting pelayanan administrasi yang inklusif layanan seperti pencatatan pernikahan, bantuan pembangunan masjid, dan pemberian sertifikat halal dijalankan dengan prinsip keadilan yang inklusif. Tujuannya adalah agar masyarakat merasakan kehadiran negara yang adil dan tidak diskriminatif dalam memberikan pelayanan. Kolaborasi dengan lembaga keagamaan lintas sektoral. Bimas Islam bekerja sama dengan organisasi masyarakat seperti NU dan Muhammadiyah,
serta dengan lembaga-lembaga lintas agama untuk menyebarkan nilai moderat. Kolaborasi ini juga bertujuan meningkatkan pelayanan publik dalam bidang keagamaan yang melibatkan berbagai pihak. Program penyuluhan dan pendampingan program penyuluhan agama yang diselenggarakan oleh Bimas Islam difokuskan untuk mendorong keterlibatan masyarakat dalam kegiatan agama yang positif dan menghindari kegiatan ekstremis. Penyuluhan juga diarahkan kepada kelompok muda sebagian adalah satu target utama yang rentan terhadap pengaruh radikalisme. Yang ketiga adalah moderasi beragama dan peningkatan kualitas pelayanan publik. Bimas Islam memandang moderasi beragama sebagai prinsip penting untuk membangun pelayanan publik yang berkualitas dalam bidang keagamaan. Peningkat layanan ini dilakukan melalui digitalisasi pelayanan. Bimas Islam mengembangkan layanan berbasis digital seperti pencatatan pernikahan online dan konsultasi keagamaan digital. Digitalisasi ini bertujuan untuk meningkatkan aksesibilitas, efisiensi, dan transportasi dalam pelayanan publik. Peningkatan kompetisi aparatur sipil negara (ASN). ASN di lingkungan Ditjen Bimas Islam diberikan pelatih khusus tentang moderasi beragama agar memiliki pemahaman yang moderat dan mampu memberikan pelayanan publik dengan sikap yang inklusif. Hal ini juga mencakup pelatihan layanan publik untuk menciptakan kualitas pelayanan yang ramah dan responsif. Program bantuan untuk rumah ibadah sebagai bentuk pelayanan publik Ditjen Bimas Islam menyediakan bantuan untuk membangun atau renovasi rumah ibadah. Kebijakan ini memastikan bahwa akses terhadap tempat ibadah yang layak diberikan merata untuk seluruh Indonesia. Yang keempat adalah tantangan dan langkah ke depan. Dalam implementasinya, Bimas Islam menghadapi berbagai tantangan seperti resistensi dari kelompok tertentu yang memiliki pandangan ekstrem, keterbatasan anggaran, dan kendala teknis di lapangan. Untuk mengatasi, Bimas Islam memperkuat kolaborasi dengan berbagai instansi pemerintahan, ormas, dan masyarakat sipil. Langkah-langkah pengembangan yang berkelanjutan dilakukan untuk memaksimalkan program moderasi beragama dalam konteks layanan publik. Secara keseluruhan, implementasi moderasi beragama di Ditjen Bimas Islam berfokus pada pemeliharaan persatuan nasional, penciptaan lingkungan keagamaan yang harmonis, serta peningkatan kualitas pelayanan publik yang adil dan inklusif. Dengan kebijakan ini, diharapkan masyarakat Indonesia mampu hidup berdampingan dalam keagamaan yang tetap menghormati keyakinan masing-masing. Dan sekian dari saya, hanya itu saja dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.